Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang sifat-sifat aljabar. Di mana kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nelly Hikmatulaili, dan juga ada Lutfia, ada Sofia, ada juga Elok, ada juga Rozi dan Wahid. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang dua sifat aljabar, yaitu yang pertama R terhadap penjumlahan dan yang kedua R terhadap perkalian. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang R terhadap penjumlahan. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif itu jika ada X dan Y adalah bilangan real, maka X plus Y sama dengan Y plus X. Nah, pembuktian ini dapat dilakukan dengan menggunakan aksioma dan sifat-sifat dasar bilangan real. Aksioma yang digunakan yaitu aksioma penjumlahan. Maksudnya penjumlahan bilangan real memenuhi sifat-sifat tertentu, termasuk sifat identitas dan juga inverse. Kemudian sifat penjumlahan. Jika X dan Y adalah bilangan real, maka ada bilangan real 0 sehingga X plus 0 sama dengan X, yaitu sifat identitas. Kemudian untuk setiap bilangan real A ada bilangan negatif A, sehingga A plus negatif A sama dengan 0, yaitu yang merupakan sifat inverse. Sebagai contohnya, jika X sama dengan 4 dan Y sama dengan 7, maka X plus Y yaitu 4 plus 7 sama dengan 11, sedangkan Y plus X yaitu 7 plus 4 sama dengan 11. Jadi hasilnya akan tetap sama, yaitu 11. Oke, selanjutnya yaitu sifat asosiatif. Jika X, Y, dan Z adalah bilangan real, maka X plus Y dalam kurung plus Z sama dengan X plus dalam kurung Y plus Z. Sebelumnya, asosiatif sendiri itu adalah ketika kita menjumlahkan 3 atau lebih bilangan, kita akan mengelompokkan bilangan-bilangan tersebut dengan cara berbeda tanpa mengubah hasil akhir. Misalnya, jika X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan 4. Yang pertama kita akan mengelompokkan sebagai dalam kurung 2 plus 3 plus 4 sama dengan 9. Yaitu kita jumlahkan dulu di dalam kurungnya, yaitu 2 plus 3, 5 plus 4. 5 plus 4 sama dengan 9. Nah, yang kedua, mengelompokkan sebagai 2 plus dalam kurung 3 plus 4. Nah, kita jumlahkan dulu di dalam kurungnya, yaitu 3 plus 4 sendiri itu 7. Jadi 2 ditambah 7 sama dengan 9. Dalam bilangan real, sifat ini dapat dianggap sebagai salah satu aksioma. Dengan mengacu pada definisi penjumlahan, kita dapat menunjukkan bahwa pengelompokan tidak mempengaruhi hasilnya. Selain itu, kita bisa menggunakan induksi untuk membuktikan bahwa sifat asosiatif berlaku untuk lebih dari 2 bilangan. Misalnya, jika kita memiliki n bilangan, kita bisa menunjukkan bahwa jika benar untuk n, maka juga benar untuk n plus 1. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah sifat inverse dari penjumlahan. Jadi sifat inverse dari penjumlahan menyatakan bahwa untuk setiap bilangan real A terdapat satu bilangan unik yang disebut inverse adiktif atau lawan atau kebalikan dari bilangan tersebut yang dilambangkan dengan A, yang jika ditambahkan ke bilangan asli akan menghasilkan identitas yaitu 0. Nah, di sini ada berapa hal, yaitu A plus min A sama dengan 0. Ini adalah teorema dari inverse itu sendiri untuk sifat penjumlahan. Contohnya misalkan kita memiliki X sama dengan 0, jadi kita X sama dengan 8. Nah,
agar menjadi 0 kita butuh kebalikan agar menjadikan 8 ini tetap menjadi 0 pada hasil akhirnya. Maka untuk mendapatkan hasil 0, 8 tersebut ditambahkan dengan kebalikan dari 8 atau lawan dari 8, yaitu min 8. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat aljabar R perkalian atau R dot, di mana sifat aljabar R perkalian ini terdiri dari 5 sifat, yakni asosiatif, komutatif, identitas, inverse, dan distributif. Yang pertama yakni asosiatif. Sifat asosiatif perkalian bilangan real adalah sifat yang menyatakan bahwa urutan pengelompokan 3 atau lebih bilangan real yang dikalikan tidak akan mengubah hasil perkalian. Sifat asosiatif ini hanya berlaku pada operasi perkalian dan penyubahan, tetapi tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Jadi sifat asosiatif ini, meskipun urutan pengelompokannya itu berbeda, mana yang didahulukannya itu berbeda, hal itu tidak akan mengubah hasil perkalian. Seperti itu ya. Jadi untuk rumusnya yakni apabila A dikali B yang didahulukan perkaliannya kemudian dikali C itu sama dengan A dikali B dikali C, di mana B kali C ini kan didahulukan ya perkaliannya. Untuk setiap A, B, C adalah elemen anggota bilangan real. Contoh sifat asosiatif perkaliannya adalah apabila 3 dikali 5 dikali 4, di mana 3 kali 5 ini didahulukan perkaliannya sama dengan 3 dikali 5 dikali 4, di mana yang didahulukan terlebih dahulu adalah 5 kali 4-nya. Apakah berbeda hasilnya? Nah, hasilnya itu tetap sama, yakni 60. Jadi kesimpulannya, meskipun urutan pengelompokan perkaliannya itu berbeda, 3 kali 5 terlebih dahulu atau 5 kali 4 terlebih dahulu, namun hasilnya itu tetap sama, yakni 60. Hal ini disimpulkan perkalian asosiatif ini tidak akan mengubah hasil perkalian. Seperti itu ya. Oke, next pada sifat komutatif. Sifat komutatif perkalian bilangan real menyatakan bahwa hasil perkalian dua bilangan atau lebih tetap sama meskipun urutan bilangan-bilangan tersebut dirubah. Nah, rumusnya adalah apabila A dikali B itu sama dengan B dikali A. Untuk setiap A, B adalah elemen anggota bilangan real. Contoh sifat komutatif perkalian adalah A dikali B sama dengan B dikali A. 4 dikali 3 sama dengan 3 kali 4. Nah, untuk komutatif ini hanya dibalik saja angkanya. 4 dikali 3 sama dengan 3 kali 4, hasilnya sama kan? Hasilnya 12. Nah, meskipun urutan bilangan-bilangan tersebut itu dibalik atau dirubah, hasilnya itu tetap sama. Selanjutnya adalah elemen identitas dari R terhadap operasi dot. Pada operasi dot ini terdapat elemen identitas 1, sehingga untuk setiap A elemen R tetapi A nya tidak 0 akan berlaku 1 dot A sama dengan A dot 1 sama dengan A. Oke, baik, kita selanjutnya ke sifat distributif. Nah, sifat distributif ini itu sifat di mana perkalian yang menyatakan bahwa hasil perkalian akan sama, baik ketika A itu dikalikan dengan jumlah B dan C di sisi kiri, maupun ketika A itu distribusikan ke B, kemudian ke C ke sisi kanan. Jadi bisa dilihat yang di bawah itu kan, A dikali B tambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Atau bisa dituliskan seperti ini, contoh lain, tulisan untuk lainnya, A tambah A dikali kurung B tambah C itu sama dengan AB ditambah AC. Untuk contohnya bisa dilihat di sini. Nah, kita punya 2 dikali 2X ditambah 3Y. Nah, bentuk lain dari 2X dikali bentuk lain dari 2 dikali 2X ditambah 3Y itu
Seperti ini, 2 dikali 2x ditambah 2 dikali 3y. Hasilnya 4x ditambah 6y. Jadi 2x dikali 2, maaf. Jadi 2 dikali 2x tambah 3y itu sama dengan, bentuknya sama seperti 2 dikali 2x ditambah 2 dikali 3y itu. Kemudian ke sifat yang terakhir, yakni sifat inverse. Jadi sifat inverse itu menyatakan bahwa perkalian suatu bilangan dengan kebalikannya itu hasilnya akan sama dengan 1. Semuanya akan sama dengan 1. Nah, seperti ini bentuknya. A dikali A inverse. Jadi kebalikannya itu inverse. A dikali A inverse itu sama dengan A dikali A inverse itu kan berarti 1 per A. Nah, oleh karena itu sama dengan A. Jadi apapun bentuk apapun dikali oleh kebalikannya, inverse-nya, itu hasilnya sama dengan 1. Contohnya yang di bawah ini, misalkan di sini kan disebutkan suatu bilangan. Nah, kalau misalkan suatu bilangan tersebut itu 7. Jadi kebalikan dari 7 kan berarti inverse-nya kan ya. Berarti 7 dikali 1 per 7 itu hasilnya 1. Seperti itu. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.